Katanya kalau ada suara anak kecil ke band, Cik pengen tahu. Apa ini? Ini Kebeng. Oh. katanya kan gede banget ya ini. Gede banget. Mau aja. Bahannya kecil. Bahannya kecil. Aku tuh kadangnya nonton Persib ke TV ya, Oh gitu? sejam kan sehari sejam. Oh. Maka aku keluar dari manajemen kalau tidak memenuhi target. Aku juga udah belum ngerti ini tuh baru Chan, jadi pengen tahu nih orang tuh pada bisa dapat duit dari sini tuh gimana Apa, caranya? TikTok? Oh iya TikTok. Oh. Padahal harusnya 1000 follower. 1000 Baru bisa live. Oh. Aku baru 500 berapa gitu. Oh gitu? Itu temennya si Dian tau nggak? Yang namanya si Madu, yang selalu dibilang Madu itu, yang suka ada di statusnya dia. Itu kan gitu, kalau live sekali live dapat duitnya jutaan. Iya tuh. Cuma nyanyi gitu, terus dia nyawer ngasih apa ngasih ya itu kayak diamond. Iya diamond. Gitu ya. Masih diamond. Di mana live nya? Yang di rumah si Dian di mana aja tuh nggak lama dari situ tiba-tiba sakit meningitis. Malam ya? Tiba-tiba yang sakitnya tuh bukan sakit yang biasa gitu. Bukannya itu tuh teman kamu yang waktu itu di rumah kamu ya, kata aku iya Chan, sama aku juga meniruas. Dia suka nyanyi gitu, suka live. Terus mukanya kan operasian lagi gimana hidungnya, lencok gitu. Tapi mobilnya Range Rover. Keren nggak sih, ini mobil siapa nih, keren ini tuh, mau banget nih, harganya masih 500 juta anjir. Itu tahun berapa aja masih segitu harganya. Tahunnya punya si Madu, cina kata si dia itu punya si Madu. Udah nikah? Nggak tahu udah nikah atau belum, cuman dia tuh seneng gitu, seneng di TikTok, tapi tiba-tiba terkapar pakai ini kan selaput otak. Virus itu mah biasanya mah ya meningitisnya. Yang rokok di depan layar gini. Ini aku garap tuh kena nggak ya? Pisau yang nggak boleh. Oh gitu. Ada yang masak ngeluarin pisau ya. Keben. Kan masak juga banyak konten masak live gitu. Nah itu benda tajam bisa kena. Lin, nulisnya tuh salah, sana di komplain ya Chan. Lin, ada gening di situ. Nulisnya salah. Bagus namanya. Masuk ya tahun yang ngomong wae sama Bisnis apa lagi aku teh bingung Tapi kok kalau bisnis barang-barang second laku loh Chan, tapi jualannya di Facebook, di grup thrifting gitu ya. Thrift. Barang-barang bekas, itu mah thrift shop kayak dia yang beli bal-balan kan. Ini mah aku jualan barang-barang aku yang gak kepake. Kayak kamera zaman dulu gitu, banyak yang nawar gitu. Cuman aku teh kadang nggak kejawab lagi yang nanya banyak kamera yang pakai roll gitu. Iya. Ternyata banyak yang nyari loh itu. Kita SMA ya pakai yang gitu, pakai klise. Ternyata banyak yang nyari, ternyata bagus. Udah jadi barang ini ya, dulu 27 tahun yang lalu. Gak kerasa ya. 20 tahun. Lagi sama teman SD ada. Kita udah main atau udah berita? Iya. Enggak, ketawa. Itu si Kapolres itu datang kemarin loh. Ternyata dia kan lagi pelatihan di Siapa? Oh. Ini tiba-tiba ada di grup. Oh. Gini sih katanya. Pantesan badannya gitu. Bentar lagi merapat. Dev. Si Dev. Jauh Dev. Emang ada di Bandung? Ada kan lagi pelatihan lagi sekolah di Sesko kata si Nomi kan. Pantesan badannya ya. Lari dia dari Sesko. Oh, Baliknya yang nebeng ka saha tapi ulun dari nebeng buah. Enggak. Terus hujan pakai motor. Aku mah masih mau di sini. Aku pakai mobilnya tapi masih mau di sini. Pada enggak mau udah takut disekil kata aku teh.
mantap kan datang sorangan kita lompat deui ka sesko ka teh. Mang ketemuan di mana, Chan? Di 911 Cafe yang di Talaga Bodas. Kirainnya anak-anak aku sekolah, kemarin si Kaiza yang sekolah sama demam gitu. Udah ke sekolah anaknya Ucan aja, cina biar ngejauh. Nggak taunya Kaizanya nggak masuk, tapi udah nontonin tempat di situ ya udah. Ya udah, tuh dia ngomong wae. Orang teh ada yang nyanyi, nge-DJ, kontanya teh Chan. Iya, Tapi macam-macam. si TikTok mah masih ngikutin si aplikasi sebelah. Kalau aplikasi sebelah si Bego Live itu dia emang udah lama kan? Udah lama lebih dari awal gitu. Udah gitu ya. Dulu itu perputaran duitnya aku bilang juga minimum ada 15 jutaan teman aku juga sebulan. Tapi si Bang katanya Ari. banyak yang nggak dikasih duitnya sih, ada yang ketahan gitu, nggak dibayar Kalau- sama aplikasi TikToknya. Oh iya si TikTok, ya itu mah yang jualan. Jualan ya. Ya si Manda sepupu aku udah dapat ngekliknya di situ. Sekarang pokoknya nambah lagi, tadinya 1, 2, 3, 4 sekarang. Oh, Tiap hari teh Edun jualannya banyak banget Chan. iya, kita udah nemu caranya. Kayak si Kajil yang jualan hordeng aja juga dengan cara yang unik, langsung dia 10 gelombang 10 gelombang, aneh banget. gitu doang padahal. Cuma padahal make upnya teh gitu lagi ya. Iya, jadi memang cara jualan teh marketing teh juga macam-macam. Tapi karena orangnya baik, jadi nggak ada yang hujat ke make upnya, justru dibikin itu apa namanya teh filter. Ada yang bacis ngebalas. Belum, dia tuh lama ngebalasnya teh. Tadi teh aku lagi sholat mah hujan aja. Hujan gitu enggak, di sini baru duduk doang sih. Asa suara di atas gitu. Banyak itunya, banyak bijinya. Kamu pernah kemarin buka Quran random itu aku pernah kan juga. Dan Apa kata Ucan teh adabnya sama Ucan Ali Imran itu. juga sama surat Ali Imran, tapi aku semua berapa ayat. Surat Luqman aku mah Can. Lukman ya. Kalau aku Ali Imran Hanya disuruh bersyukur doang aku. sederhana ya, tapi jabarannya luas itu. Iya, maksudnya teh dari kegelisahan itu gelisah gimana tuh ya meni. Kenapa tahun ini dari tahun kemarin ke tahun ini jadi sugesti aku teh kayak mindset aku tuh setelah aku divorce. Kayaknya aku bakalan repot gitu gening Can tah. Dari situ tah jadi mulai aduh gimana ini teh gitu. Yang emang gelisah aja nggak puguh selama berhari-hari teh Can, aku tuh nggak puguh aja gitu. Yang aduh ini tuh gimana sih, aku masih ngapain dulu sih atau ya Allah aku ngapain dong, ini harus ngapain gitu. Bingung sendiri aja gitu, ini bisnis gimana, bisnis yang mana sih yang harusnya aku jalanin gitu ya. ini gini, padahal aku tuh bisa ini bisa itu, tapi aku tuh ngerjain apa sih harusnya sebenarnya yang ngehasilin cepet gitu, padahal kan nggak bisa gitu ya kan. Kebanyakan pengennya instan lah di mana-mana gitu, jualan terus orang beli kan nggak gitu gitu. Aku juga dulu zaman jualan online teh kayak bikin grup dulu, grup BBM, grup WA zaman dulu pertama jualan online. Yang punya minat gitu ya. Iya. Sekarang aku mentok ya. Lagi mentok-mentoknya bingung, aduh ya Allah aku mesti ngapain. Salat maghrib tuh aku sampai nangis, nangis ya Allah entah aku mesti gimana. Iya, pernah aku juga kayak gitu kan, sama main duaan kayak gitu bingung atau ya mau ngapain, jadi salah gitu. Salah mau melangkah tuh kayak pabelit aja gitu ya, aduh ini gimana itu gimana, ini kan ada yang bisa ya bingung mau ngapain gitu nih. Tapi kalau kita yakin ya bener deh sama lagi kembali, kalau kita bertanya kapan ya Allah ini hidup saya akan berubah, itu sama dengan kita tuh nggak percaya sama kekuasaan dan iya ngeraguin Allah kan gitu. Itu tuh paling nggak mau gitu loh, paling nggak boleh meragukan. Berarti kita tuh kan
Coba apalagi yang kita lakukan, masa sesama manusia mah ya wajar lah, ada buatannya juga gitu ya ciptaan. Tapi kalau sama Allah kan nggak boleh gitu. Iya, ibaratnya mah kalau asuransi mah udah seumur hidup, Iya. ya kan? Sama Allah tuh udah dijamin lah. Belum berserah, kita belum benar-benar ridho dengan ketetapannya kan, benar nggak? Itu kan mesti dibenerin terus sampai aku udah dapet. Yang pertama aku dapat surat Al-Hadid tentang proses pembuatan besi, bayangin artinya. Nggak nyampe ke situ. Sambil nangis aku ya Allah, bingung ini harus gimana. Minta izin ya Allah untuk mencari petunjuk lewat mushafmu, tolong beri aku petunjuk bukaran. Dan tak yang pertama aku buka surat Al-Hadid. Jadi pas dilihat artinya, dada teh bergemuruh teh gini, sesebelah kanan, emang lagi sedih gitu ya. Sambil pas baca. Kenapa jadi sampai ke surat itu? Cuma 29 ayat, tapi isinya pas dilihat artinya tentang proses pembuatan besi yang ditempa. Oh, dengan cobaan gitu. Iya, ini dibaca, artinya baca, tafsirnya dari beberapa tafsir kan banyak tuh, baca. Banyak apa aku gini. Kalau rasanya hati kamu bergejolak, ya bahasa Sundanya sesebelakan ya gitu, yang bergemuruh, itu petunjuk langsung dari Allah. Tapi kalau rasanya flat aja bukan, itu dari iblis juga pintar tuh, saya tahu kadang dibelokin kita kan, kayak yang minta petunjuk gitu, padahal sebenarnya mereka tuh bermain di situ supaya kita tuh berubah pandangan kita, nanti bisa pintar gitu ya. Cuman kalau udah gitu ya udah benar, apa artinya Hadid? Proses pembuatan besi, ya kamu kayak besi lagi ditempa, lagi diuji ya. Benar nggak? Jangan dibaca berulang kali, nggak boleh dizikirkan. Kalau dapat petunjuk itu baca aja. Iya, hanya baca. Iya, aku juga hanya baca terus lihat artinya, udah aja. Jadi kayak Allah teh ngejawab lewat Al-Quran gitu. Kegelisahan aku teh hanya disuruh bersyukur asli. Masya Allah. Iya sih gitu. Emang iya ya, masih sehat, gitu kan, masih bisa makan gitu ya, ada yang dimakan tiap hari, masih punya tempat tinggal. Di luar kan banyak yang lebih kekurangan dari aku gitu, baru-baru mau makan, tempat tinggal nggak punya, kan begitu. Makanya Allah tuh hanya nyuruh bersyukur udah. Simpel, tapi kan kitanya memaknai bersyukurnya itu kan butuh keluasan hati. Iya sih bersyukur, tapi rekening kosong. Kita manusia. Dan kan gitu. Tapi kan jaminan dari Allah ada di situ. Sekarang kamu pikir sehat bukan rezeki, ada di lingkungan yang support bukan rezeki. Iya, lingkungan yang Orang tua, baik anak ya. kita sehat bukan rezeki. Rezeki tuh banyak, cuman kita Kadang ngarepinnya rezeki uang. Berupa materi, iya. Aku ngarepnya kan itu. Jadi ya sama, waktu itu aku juga mikirnya ke situ doang, tapi setelah berulang 2 kali nyari tahu lagi yang lewat mushaf juga. Keduanya surat Ali Imran. Kan banyak Ali Imran, Maya keluarga Imran kan. Iya. Apa itu baca banyak kata. Ternyata di tafsir yang mana ada, jadi cuman yang ayat-ayat yang pentingnya yang umum. Oh ini satu tentang apa? Jaminan dari Allah. Kan aku punya utang banyak ya dari yang dulu kasus punya utang ditipu. Iya dong, itu kan ada investor 300 juta. Masya Allah. Belum yang lain-lain dong ya. Terus gimana tuh? Deg-degan ya, rasanya saya nggak enak gitu. Jadi walaupun goyang terus, tapi kan aku beban. Sampai sekarang. Semoga ada rezekinya ya. Jaminan dari Allah apa? Dari situ tuh terjawab, akan dimudahkan kalau kamu yakin sama kebesaran Allah. Kebesaran Allah, kekuasaan Allah, keyakinan kita sama Allah, balik lagi ke situ, sama dengan bersyukur kan. Poinnya itu aja, terus nanti dimampukan sama Allah. Dan Allah kan, ini kan diluarkan dari manusia, benar. Keadaan apapun kita nggak mau kita kayak gini, tapi kan ini bukan kita yang buat. Itu eksternal, bukan internal kita yang nyari-nyari, kita sengaja nyari masalah, sengaja hanya untuk kepentingan kan, enggak ya. Jadi aku tuh balik, oh iya, kita kembali lagi konsepnya, kita harus tahu ini semua dari Allah, kembalikan lagi. Dan tetap bahwa dengan kondisi apapun kita harus bersyukur dan mengerti bahwa ini sudah qadarullah, ketetapan. Yakin dulu sama ketetapan Allah. Nah itu ya, kadang si hati tuh buat yakin teh susah gitu kadang-kadang ya. Kan manusia teh ya. Iya. Kan aku benar itu tuh yang terus kenapa sih diri aku juga suka gitu loh, Chan, aneh. Karena ini pikiran kita ya, kita tuh memandang segala sesuatu materi itu uang. Iya, mindsetnya ya, rezeki kita uang. Iya kan mindsetnya. Deg-degan, anak ini kebutuhan kan galau deg-degan. Iya. Tapi benar, jadi kalau Papa bilang pikiran itu dikuasai sama setan, sama iblis. Tapi kalau alam hati, alam pikiran tuh dikuasain sama makhluk kayak gitu ya, iblis, jin, setan.
kalau alam hati, kalau kita sudah tenang, kalau kita sudah ketemu, udah deket sama Allah, ini tuh nggak akan jauh dari ini, si alam pikiran sama alam hati itu akan tune in, matching coba, gitu, matching. Jadi ini mah synchronize ya. macam-macam. Iya, kalau tapi ininya pikiran tenang mah enggak akan. So, ininya dulu kan susah. iya. Karena alam hati itu mutlak milik Allah. Tapi kalau alam pikiran itu sering dikendalikan sama Allah begitu. Ini yang mengganggu, yang suka jadi pikiran tuh kemana-mana. Nah itu sampai aku aja pernah minta zikir sama si papa ngasih namanya zikir mutlak. Itu kalau di sampai ke harus narik nafas pakai lafaz Allah, buang lagi zikir nafas namanya, terus minta perlindungan khusus, namanya zikir mutlak. Karena waktu itu pikiran aku tuh macam-macam tahun lalu tuh, pas lagi sakit, mau punya duit, sakit, segala macam. Minta zikir apa ini yang buat tenangin hati aku, kok pikiran aku tuh macam-macam nih. Itu karena udah dikuasain sama iblis. Coba kontrol sama kamu, terus masukin Allah ke dalam hati kamu, jangan sampai dikuasain sama mereka, supaya alam pikiran kita juga bersih. Jadi gimana ya, terus zikirin itu. Kalau kamu udah nggak jelas, baca itu hasbiyallahu la ilaha illahu, banyak ada pakai bahasa Indonesia, saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, saya yakin Allah akan terus gitu. Jadi ada bahasa Arabnya, ada bahasa Indonesia, dibaca, ada caranya, ada etikanya gitu, etika adab, terus dibaca itu mendingan. Oh iya benar. Terus si papa kalau ngomongin ke orang gitu, ngobrol kan suka ada ilmunya juga didengerin. Oh benar, ilmunya gini. Jadi intinya mah apa, kendaliin dulu yang di sini, tapi ini mesti ke isi hati kita tuh, mesti jangan sampai kita terus ngeraguin Allah. Benar. Jadi dengan perjalanannya waktu, kalau Papa bilang kalau kamu nggak bisa nyerah sama kondisi ujian kayak gini, itu nggak akan mungkin. Allah Maha tahu hambanya yang diuji itu semampu apa. Di sini tuh kamu harus menaklukkan diri kamu sendiri. Kalau kamu bisa melalui ujian, kamu nanti makin tajam gimana gitu. Dan tajamnya apa? Yang kita butuhkan uang saat itu. Tapi ternyata itu tuh cuma sekedar trigger, ngerti nggak? Diuji gini tuh trigger. Tapi kita jadi bisa memandang banyak hal dari itu, dari masalah itu. Bisa kamu. Jadi luas gitu cara pandang kitanya. Dari sudut ini aja, luas. Jadi matanya kayak kemana-mana. Jadi sekelilingnya mata semua. Dan hati kita jadi bisa menakar, oh ini gini ini. Oh ini mungkin yang dimaksud apa tajam gitu. Jadi kalau ada ini jalan langsung connect gitu. Oh kan dulu mah kan ini doang yang main. Iya. Wah si Yukio, gitu. Honda ya gitu. Iya. Sekarang mah udah nggak gitu. Enggak. Jadi bisa kecunian connect. Itu di ilmu juga ada. Jadi aku tuh belajar dari dua sisi. Terus apa aku ngomong pas aku belajar ilmu law of attraction. Itu tentang ilmu tarik menarik sama semesta. Semesta itu dunia, universe ya. Alam. Boleh nggak? Alam respon, gitu kan? Aku izin dulu gini, boleh? Nggak apa-apa kalau buat wawasan boleh. Tapi aku nggak ngambil sisi spiritualnya karena banyak yang belok. Ujung-ujungnya jadi nggak bertuhan. Jadi mempercayakannya teh ke semesta gitu kan? Mereka tuh semua agama dipandangnya baik. Padahal kan agama itu, Islam itu, siapa yang menciptakan alam semesta itu? Kan Allah. Iya. Mereka menganggapnya semesta itu Tuhan, bukan yang menciptakan alam semesta itu kan Allah ya. Jadi aku diskus, ya benar. Gini kata si papa teh. Kalau kamu mempelajari sesuatu, kadang itu memang ada yang bikin kita belok. Tapi kita harus kuat keyakinan kita sama Allah. Nggak akan kemana-mana. Di situ nggak apa-apa, buat ilmunya ambil aja. Dari psikologisnya ada kan loh ya. Dari ilmu fisikanya, ilmu proton, neutron, ultron gitu kan, itu listrik ya hubungannya dengan semesta itu kan getaran. Iya, kalau ilmu fisika. Ya kan fisika ada ilmu itunya apa. Jadi aku belajar itu, nggak apa-apa, boleh buat wawasan. Tapi kalau dia komen, oh benar. Jadi saat itu ya aku belajar ilmu pola, aku dapat zikir dari papa, relate. Papa kan ngasihnya tiap minggu itu zikirnya cuma Asmaul Husna, tapi ada caranya, ada etikanya dulu, ini gini-gini. Tapi yang dibacanya kayak sekarang. Minggu ini yang dibacanya ya Allah, ya Ghafar, ya Adli. Ya Ghafar itu yang maha pengampun, ya Ghafar itu. Ya Allah, ya Ghafar, ya Adli, itu kan maha adil. Nah, kalau sekarang nih, misalnya aku lagi belajar apa gitu ya, tiap relate. Jadi si otaknya kayak yang tune-in sendiri. Ketika kita buka handphone, yang keluar itu. Kalau di handphone dia membaca algoritma, tapi getaran kita kebaca sama handphone. Tiap ngebuka apa, yang kelihatan itu.
ilmu ini dari papa ini yang Adli misalnya, yang Adil sama Kang Adil itu tuh sama nuntun, connect banget ya, gila Iya, gitu. kayak algoritma otomatis ya. Algoritma otomatis bukan handphone kebacanya itu. Makanya aku sering jadi tiba-tiba kayak sekolah jiwa yang aku suka share sama kamu di DM. Terus misalnya ada si Honga itu dari Bali, dia bule sih ya, cuman dia yang ngelola juga kan. Tapi kalau yang bener mah ya ini cocok nih, aku simpan, aku kirimin lagi ke siapa yang memang lagi dalam kondisi apa, dan itu tuh kan berkaitan jadi nggak ada yang kebetulan, semua itu membaca algoritma kalau bahasa kerennya sekarang gitu. Iya, kayak misalnya kita seneng, kayak aku seneng konten horor, begitu ngebuka terus kan sama si TikToknya diarahinnya semuanya teh horor, terus kayak gitu kan. Gitu. Jadi kalau kita ini sesuai dengan ini, sama ya sama. Belajar dari situ tuh nyambung. Oh iya, apa ya buat aku kebutuhannya apa? Kan nemuin kasus teman misalnya gitu. Oh gini, siapa lah nggak sengaja gitu ya. Oh gini, kenapa ya? Jadi si otak tuh otomatis kerja, nyambung sama ini, nyambung. Oh kalau gini berarti gini. Jadi kayak nemuin ininya sendiri gitu loh, kayak nemuin pattern gitu loh. Oh berarti kemarin tuh gini, cuman kalau aku kemarin udah bisa laluin yang ini, dia tuh gini gitu loh. Jadi kalau kata papanya kamu bakalan nanti kamu bisa jam loh. Jadi sebelum apa tuh udah kebaca gitu, gini gitu. Tapi kan feelingnya jadi kalau dibilang feeling jadi kayak ada chemistry yang strong. Kalau apa tuh yang tak gitu langsung gitu. Si nalurinya tuh jadi makin kuat gitu. Jadi sih kayak yang bisa kayak screening gitu loh, screening hal-hal tertentu dengan cepat yang deret gitu. Gini kadang dia jadi tajam teh itu kan, mungkin itu maksudnya. Tapi jadi peka sama hal-hal yang sekitar ya, jadi bukan hanya buat kita gitu loh. Kan ada orang yang misalnya kayak healing, dia tuh healer ya, dia bisa penyembuh, tapi hanya buat orang lain, tidak bisa buat diri sendiri. Banyaknya gitu, gitu kan. Nah si papa itu bilang kalau untuk gimana itu intinya jangan buat orang lain dulu, diri sendiri dulu. Balik lagi, gimana kita bisa jadi problem solver kalau masalah kita belum pecah. Balik lagi ke situ. Oh iya, menurut papa gimana jadi gitu. Ada ya anak komplek dia sumur Andera Rio namanya, tapi dia setengah matang. Setengah matang gimana? Jadi dia cowok tapi dia merasa dirinya cewek gitu. Dia dananya ada cewek. Dia tuh tulang lunak. Dia tuh sakit parah satu udah mau meninggal. Maminya udah nangis sampai pasrah ini ya Mi. Tapi setelah gitu dia jadi peka, jadi bisa ngeliat ini ngeliat itu, bisa membaca orang gini. Ketemunya di si Adel karena koneknya sama Uti yang kemarin. Uti itu pernah nikah sama mbahnya ini, tapi udah cerai lagi waktu mereka masih pada hidup. Cerai jadi cerai hidup dulu, terus mbahnya meninggal, Uti baru kemarin. Jadi relate-nya sama Uti gitu. Ngobrol di si Adel karena gini. Terus Mila ada sepupunya dulu sama si Mami tuh ngobrol, kamu mah nyambung gerak sama si Mami. Dia mah ngomongnya tuh ya yang gitu-gitu aja, yang kayak bangsa si Wowo, Uti, yang gitu-gitu. Dia terus ngomongin, Mila, cina kamu tuh jangan ngomongin. Dia bisa memotivasi orang, tapi buat dirinya sendiri dia nggak ini gitu, nggak. Aku tuh nanya akhirnya sampai di titik nanya, kamu kalau nyembuhin diri sendiri, ngobatin healing buat sendiri bisa nggak? Nggak bisa mau. Tapi kalau buat orang lain aku bisa. Jadi nggak praktisi ya. Sebenarnya harusnya praktisi teh buat diri sendiri dulu karena berhasil, baru ke orang. Biasanya kan begitu. Iya kan bisa begitu kan? Dia nggak bisa, jadi cuman kayak orang mah teori doang lah gitu bisanya ya. Nggak gitu yo, konsepnya nggak gitu. Kamu tuh harus bisa healing sendiri dulu. Ketika kamu sudah bisa jadi problem solver buat diri sendiri, buat orang lain pasti kamu lebih jago. Tapi aku nggak gitu, Mom. Aku tuh bisa banget buat orang lain, tapi buat diri aku sendiri aku bingung. Jadi kalau bahasa Loa itu kayak broken tower, jadi kayak mercusuar yang hancur, yang rusak gitu loh. Makanya fase kayak mercusuar teh kan dia menerangi yang lain jauh, tapi yang di dekat dia nggak gelap. Jauh terang. Iya. Kan? Tapi yang di sininya gelap dan itu udah broken. Itu kayak orang sedekah ke orang lain dulu, tapi saudara-saudaranya kismin. Nah gitu kan. Ya kan? Kalau kita kan harus yang dekat. Yang justru kerabat terdekat dulu kan. Dan pahalanya lebih besar yang itu circle kayak suami ke istrinya dulu lah gitu ya. Gitu, jadi gini, jadi belajar tiba-tiba ketemu sama orang kayak dia, padahal deket kan, tapi nggak pernah ngobrol. Akhirnya tahu, jadi aku tuh sengaja, jadi kayak yang semua tuh diajarin gitu sih. Kalau bahasanya sama saya itu kayak dijurusin nih, ketemu sama orang ini biar kamu belajar ini, ketemu sama ini orang belajar ini, coba ilmu kamu
Apa yang kamu tahu nggak kamu sama dia? Dia harus tahu kamu harus tahu dia, terus diketemuin gitu. Secara, oh ya gini. Si Dewi aja yang selalu ngomongin semesta, dia tuh nggak ngerti loh. Iya selalu ya dia ngomongin cuma semesta. Ada kamu tahu konsep semesta? Aku Nggak pikir tahu, tuh kayaknya tuh dia emang punya ilmu itu loh, selalu kan captionnya, ya kan bahasanya kan. gitu. Tapi ternyata enggak, Cina itu mah pengen aja nulis gitu. Tahu ada ilmunya loh itu loh, namanya law of attraction. Law itu ilmu, of attraction itu tarik menarik gitu. Nggak tahu, Cina. Hukum tarik menarik nggak tahu, Cina, kenapa gitu. Ya ini aku cerita ya, oh itu gini. Oh, dia mah senang aja pakai nama semesta. Jadi semesta itu seperti gini. Ya udah, berarti sebetulnya kamu kalau mau belajar itu tuh cepet. Cuman karena memang kamu nggak tahu aja teorinya apa, dia cuma langsung praktek, tapi nggak tahu teorinya gimana gitu, cara aplikasi ini gimana. Kalau dia bahasanya tuh semesta tuh menurut kamu apa dia? Itu Tuhan, universe. Gitu. Tuhan kalau ya nama lain dari Tuhan dan Allah lah gitu ya. Nggak bisa ya menciptakan alam semesta ini siapa? Beda kan sebenarnya gitu, kan iya kan berbeda. Ada kreatornya, ada yang menciptakannya. Oh iya benar ya Ucan, jangan salah sebut aja, bahaya. Jadi kadang-kadang jadi akidah kitanya yang jadi belok kan, karena sudah menuhankan semesta. Padahal semesta ini yang menciptakan siapa? Allah. Iya. Ada proses penciptaan alam bumi itu dari kapan, kan ada di Quran. Iya. Di Quran itu storytelling jelas dari perjalanan ciptakannya. Oh iya benar. Kayak ruh, perjalanan ruh kita. Sebelum kita turun ke bumi, kalau yang mulai itu udah ada, kita tuh ribuan tahun lalu tuh udah hadir. Bahasa mereka kayak reinkarnasi, kita nggak ada. Iya. Tapi kalau bahasa Cipawa pernah bilang, kamu nonton YouTube-nya Buya Arrozi. Arrozi ini teorinya apa prakteknya sama, nonton. Dari situ aku coba, tapi nggak bisa dimengerti sekali. Kenapa susah gitu? Sulit mencernanya aku, jadi kayak bahasanya susah apa gimana? Jadi harus cari yang awalnya dulu, jadi terus gitu. Kadang kan aku ngacok ya, nggak bisa dari awal dulu, kan pas nggak bisa, aku nggak ngerti. Cenah. Coba dari awalnya kamu yang dibutuhin, kamu saat ini apa, coba cari, ada geran nanti di situ. Nyari aja aku dari kan banyak yang pakai dia, jadi dari TV apa, jadi pakai bukan dianya sendiri tuh banyak. Nyari aja, yang lihat sama gue aja sekarang gitu kan, dipermudah lah gitu. Tentang proses penciptaan ruh ada di situ, nyambung sama Allah kan. Kalau bahasa Islam itu, kalau bahasa Buya Arrozi itu, ruh itu sudah, ruh kita ini percikan, karena kita umat Nabi Muhammad, kita ini percikannya ruh Nabi Muhammad. Gitu, tapi ada nasabnya. Itu kalau di TikTok gimana coba belajar nasab ruh, itu kan berat ya ilmu. Nasabnya Rasulullah aja udah pusing. Ya kan ahlul bait, ya kan apalagi itu. Jadi kalau sama Allah, nyambung berarti itu. Jadi memang sebelum kita diciptakan, kalau kita di Lauhul Mahfuz ya, Lauhul Mahfuz katanya sudah semua ada di situ, cerita hidup kita sampai nanti meninggal. Makanya kita hidup bertahan sampai seumur gini dengan segala ujian, karena ruh kita tahu kita tuh bakal diuji apa, dan kita dealing sama itu. Ngerti nggak? Saat sebelum itu ya. Nih, nanti sebelum ditiupin lahir tanggal sekian bulan ini tahun ini jam segini lahir. Nasib kamu begini takdirnya. Bapak kamu meninggal, ibu kamu gini, nanti kamu gini menikah sekian kali, itu tuh udah ada. Deal nggak? Kamu deal sama itu? Ya deal. Masuklah jadinya. Kalau kamu nggak deal sama itu, contohnya banyak bayi yang meninggal. Yang keguguran. Bukan, yang udah lahir ke dunia. Meninggal berapa hari, meninggal. Iya berapa hari. Karena ternyata akhirnya dia sendiri yang ngerawat, nggak sanggup kalau jalanin itu. Kan ruhnya sudah deal sama Allah. Tapi ternyata dia pikir-pikir merenan ya, secara goib nggak sanggup kalau harus ngejalanin hidup seberat itu. Ambil nyawa saya di saat saya masih seumur ini aja udah. Tapi kan punya tempat sendiri kan, kalau anak-anak bayi gitu ya, bayi. Pantesan kenapa banyak ini gini. Banyak yang meninggal tuh bener nggak sanggup. Tapi kita di usia segini masih bertahan dengan segala macam cobaan. Kenapa kita mengeluh? Iya. Dengan bertanya, ya Allah ini berat amat ujian gini lagi. Nah kan kadang orang tuh ada yang nggak nyampe ke situ ya, kan dealing udah deal dari awal kayak ini lahir ya benar ya tahap segini deal ya nanti bakalan begini. Sama yang Allah bilang, Allah itu tidak akan memberikan ujiannya sesuai kemampuan umatnya, hambanya. Benar nggak? Iya. Kan Allah maha tahu kuatnya kita diuji. Dia udah tahu orang kitanya udah deal-dealan.
kalau bahasa luar kita tuh punya higher being, jadi kita punya ruh yang lebih gini. Ruh sama jiwa tuh kan beda sih. Ruh sama jiwa tuh beda. Yang pulang nanti yang ditarik itu, yang pulang ke sana itu ruh, bukan jiwa. Ruh kita yang pulang. Ruh kita teh kalau bahasa ilmu makrifat, kita punya nama, tapi bukan jasad ini, badan eterik kalau bahasa Allah ya, kasar badan kasar kita, bukan yang ini, bukan si Susan. Tapi ruh kita tuh punya nama karena percikan dari Nabi Muhammad itu ruh kita. Mungkin nama saya Siti Fatimah, nggak tahu ruh kita siapa. Jadi si ruh ini tuh udah tahu, dia tuh lebih bersih, lebih suci, lebih tahu segalanya, lebih keren, lebih tahu segala macam. Tapi si badan kita, PBS kita, pikiran bawah sadar kita, subconscious kita yang bikin kita suka kadang bisa bilang gitu, kayak kamu ngomong, kalau gue cerai gue nggak tahu nih hidup gue bakal gimana, ya gitu jadinya. Padahal sebenarnya si higher being-nya kamu tuh tahu, dan kamu udah dealing deh kan, enggak bisa, gue mampu kok, gitu, gue bisa nanti sama apapun, gue akan kontrol apapun, dan gue akan bisa melalui ini, gitu. Makanya jangan suka membatasi kemampuan diri, jangan suka membatasi diri kita, aja nggak bisa ya gitu. Bener, kamu kan semangatnya energi untuk belajar. Karena kita kan makhluk apa ya, disebutnya kalau bahasa Allah itu apa sih namanya teh? Aduh, ada namanya. Cuma kalau di bahasa Islam itu karena kita tuh sampai kita mati belajar, belajar terus sampai kita menutup mata. Energi itu belajar dari pengalaman, belajar ketemu orang kan. Nah itu, cuman kan kadang-kadang kita yang suka membatasi diri untuk kita bilang nggak bisa, gini, aduh gimana ya kalau gue hidup tanpa dia gitu, aduh gimana ya gue hidup nggak punya uang banyak, aduh bisa nggak ya gue hidup gini. Kan kita yang membatasi itu, kita yang ini loh. Iya, sebenarnya diri sendiri ya, balik lagi yang ngebatasin. Tapi si inside kita, ruh kita yang paling suci, yang paling bersih, yang udah diilham sama Allah, tahu kita bisa, kita mampu. Itu, nah makanya kalau papa ini dikombin lagi sama papa, makanya kalau habis sholat maghrib, habis zikir, asmaul husna, hadiahin buat ruh kamu. Iya, kadang ada yang kita tuh lupa loh ngedoain diri kita sendiri, kirim Al-Fatihah diri kita sendiri. Kan kita kirim Al-Fatihah udah yang meninggal, tapi ke diri sendiri enggak. Justru paling utama itu malah selalu di skip ya. Bener ya. Nah makanya nyambung nggak? Nyambung dong yang mau itu sama bener. Kadang kita lupa ya ke diri sendiri, nggak pernah hadiahin. Iya. Walaupun kita nggak tahu nama roh kita siapa, bilang aja kita mau kirimin, mohon izin ya Allah, mohon izin kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk memberikan hadiah bagi ruh hamba. Kalau tahu namanya, apa udah tahu ruhnya ini yang di grup luhur ya, di apa. Aku belum mau bilang ruh aku siapa, belum mau. Aku kan ada namanya, cuma nanti dikasih tahu gitu. Kasih hadiahin aja dulu sekarang, kirimin doang. Nah, bener ya. Kadang habis sholat teh Al-Fatihah kirim teh aku ke papa, udah nggak ada, nenek, kakek, pokoknya ke om yang udah meninggal lah gitu. Tapi diri sendiri tuh memang enggak, justru harus dikirimin. Jadi sebenarnya itu harus yang lebih utama tuh kita dulu yang masih hidup sekarang tuh dikirimin, bacain Al-Fatihah sama salawat. Itu doang. Ketika kita bisa begitu, ya si jiwa tuh, si ruh tuh kayak yang berterima kasih karena memang lu apa yang ada di dalam diri kamu tuh sudah kitanya mengakui sisi memvalidasi dia tuh memang ada, dan kita menghargai, menghormati kita yang nanti pulang. Iya. Itu yang pulang. Bedanya ruh sama jiwa apa? Beda. Kalau jiwa itu kayak apa ya? Bukannya sama ruh sama jiwa? Beda. Ruh itu nanti yang dipanggil pulang, ruh yang ditarik itu ruh kita yang diambil, yang dibawa pulang. Tapi jiwa tuh yang mungkin ya sekarang yang susah ngomongnya, jiwa tuh yang kita yang suka dia mah jiwanya gitu gini kan, jiwanya memang gitu, dia mah memang jiwanya energik ya, jiwanya kayak gitu. Cuman beda sama ruh tuh beda, kedudukan ruh sama jiwa tuh beda. Ada, aku pernah nge-save cuman aku lupa, mesti dibuka lagi, susah ngomongnya tuh, kadang-kadang mendefinisikannya beda, tapi itu ternyata dua hal yang berbeda, ruh sama jiwa. Ruh sama jiwa tuh beda. Aku tuh mengenal Law of Attraction itu tahun 2012 apa 2011. Waktu itu lagi ada convention McDonald's Indonesia di hotel mana gitu. Nah, aku tuh ikutan, Chan. Nah, si Mas Koko, GM-nya McDonald's tuh dia presentnya tentang The Secret buku The Secret itu. Nah, sampai aku tuh sengaja beli
apa sih videonya lah, nggak baca bukunya, tapi bukunya baca sekilas, datang ke Gramet, ini bukunya banyak panjang inilah Kan udah dan berapa bagus. kali dicetak ya? Iya kan, udah nggak beli bukunya, tapi aku nyari CD-nya dulu tuh, nah nyetel lah CD-nya gitu, yang kayak Love Out. Jadi itu kan lebih jelas ya kalau secara visual gitu kan, nonton aku teh dia pokoknya dia baru di PHK, dia cerai, rumah tangga berantakan, karir nggak ada, wah itu benar-benar titik terendah banget gitu ya, rumah nggak punya penghasilan. Nah cuman dari situ tuh aku ngelihat dan dia bangkit gitu. Nah dari situ dia bangkit, semuanya tuh memang kembali ke diri dia sendiri kan gitu. Sebelum tahapan bangkit itu kita kan healing dulu. Spiritual awakening itu pada saat kita sudah bisa healing. Jadi semua orang itu mengalami sebetulnya yang namanya spiritual awakening. Ada yang menyadari, ada yang enggak. Ada yang jadi tingkat spiritualnya lebih baik, dia lebih pengen deket gitu kan gini. Kadang kita suka salah paham sama bahasa cintanya Allah sama kita, ngerti nggak? Allah itu tujuannya baik, tapi memang kemasannya nggak enak buat manusia. Jadi kayak ngasih ujian-ujian berat. Iya, Allah tuh. Kayak orang bertanya, kenapa sih gue diuji kayak gini berat-berat amat? Itu teh Allah sayang sama kita, katanya teh kan gitu kan bahasanya kan. Bahasanya gitu. Tapi sebagai manusia sering gagal paham sama bahasa kasihnya Allah sama kita, bahasa sayangnya Allah sama kita, supaya kita mendekat, merapat gitu sama dia. So, kan kita tuh disuruh mendekat, sujud, berbisik ke bumi itu sampai kedengeran ke langit. Itu loh maksudnya. Jadi supaya kita dekat. Coba kalau kita dibiarin kayak orang-orang yang ya segala gampang, banyak yang kita lihat orang-orang kayak gitu. Nah, misalnya hidupnya segala gampang ya, boga bahagia rumah tangganya, kayak nggak kurang hidupnya gitu loh. Kadang-kadang kita suka lihat hidup orang lain kayak gitu ya. Ngebandingin dan ngebandingin hidup kita dengan hidup orang lain. Nah itu yang bikin ngedrop tuh itu sebenarnya. Ya kan, benar nggak Cam? Iya. Padahal kan kita nggak pernah. Padahal kita nggak tahu di belakang layar seperti itu, kita nggak tahu gitu kan. Kayak artis-artis saya lihat di sosmed yang wah bahagia foto-foto, nggak taunya divorce, karena dipukulin, karena ini karena itu kan tiba-tiba begitu gitu kan. Itu kan nggak pernah tahu perjalanannya dia sampai bisa sukses secara finansial, dia sudah wealth lah ya gitu, sudah makmur, tapi kan nggak tahu perjalanannya dulu gimana sampai ada di titik nggak itu. Semudah itu gitu. Nggak semudah itu, makanya jadi bahasanya lama law of attraction mah itu kita mau jadi anak panah yang melejit pada saat ditarik itu direnggangin gitu kan, ada gitu tuh yang terus dilepasin, terus dilepasin tuh kan bisa gitu. Ada yang pas saat direnggangkan itu dia patah. Nggak kuat ya. Yang nggak kuat itu dia memang nyerah, give up, dia nggak mau healing. Dan akhirnya meratapi, bahkan ya itu ada gengnya untuk pengen mati aja, nyerah aja, nggak mau bangun. Kayak aku yang cerai pertama tuh aku strong karena aku masih punya kerjaan ya, punya kerjaan, settle, ya udah divorce pun nggak masalah gitu kan waktu itu. Aku punya, maksudnya masih berkarir, masih aku megang duit lah paling penting gitu, nggak usah worry lah nanti kayak gimana gitu. Nah yang kedua ini aku divorce kan lagi pandemi, bisnis nggak terlalu rame, kebayang nggak? Bisnis lagi sepi, udah lagi nggak kerja, kebayang nggak ngedownnya tuh yang numpuk gitu. Saat itu aku aja kan pernah ada di titik itu gitu ya, ngapain lagi ya gue hidup ya gini banget gitu kan. Kayak yang kita tuh nggak punya kekuatan apa-apa gitu. Iya, kayak yang anjir udah mah gue teh kayak sampah, terus yang digituin anjir, aku bilang teh bertubi-tubi. Iya, kayaknya teh yang nggak punya pegangan hidup mesti gimana. Iya, nah itu tuh Chan yang bikin aku emang anjir ya udahlah ngapain sih hidup kayak gini. Jadi mikir pendek tuh benar, jadi gini, oh gini kali ya rasanya orang pengen bunuh diri tuh udah di titik ini kali ya gitu, yang udah nggak tahu mesti gimana. Ya dunia itu runtuh banget gitu. Ya itu aku ngerasain dunia runtuh tuh itu loh Chan. Ngerasain dunia runtuh, ngerasain kan itu om baru meninggal, pasti ada acara terus kan, ada 7 harinya, ada 3 hari, terus 7 hari, itu kan ngumpul terus kan, semua saudara. Itu aku ngerasain yang di keramaian merasa sepi itu. Ya Allah, aku bilang teh aku baru lo ngerasain hidup Chan kayak gitu, yang setiap orang yang aku lihat karena aku bermasalahnya, karena aku masalah pasangan, jadi ngelihat ya Allah om aku teh padahal mah kayak gitu tapi meni bahagia sama istrinya, ngelihat sepupu aku meni bahagia, pokoknya lihat orang berpasangan teh hati aku teh yang ya aku meni gini banget gitu. Mereka pun dengan segala kekurangan tapi mereka bahagia masih berdua. Aku tuh kayak gitu loh Cang. Selama berbulan-bulan itu
sebulan kemudian tuh barulah maksudnya aku tuh nggak bisa kayak gini gitu ke diri sendiri tuh kan nggak bisa nih aku kayak gini terus nih, mesti move on nih, mesti jalan nih, mesti nyari duit nih, mesti give up. Masih mau lah yang banyak lah yang mau sama aku. Masa aku teh serendah ini sih jadi perempuan, ada gitu waktu itu kayak gitu Cacan. Ya, emang dari diri sendiri yang mesti ngebus gitu tuh. Karena kan nggak bisa dong kamu mau didoain sama mama yang memang doanya tanpa hijab, mau 1000 ustad ngedoain kamu tapi kamunya nggak banget, nggak bisa. Benar, dari diri sendiri langsung akan nembus kok doa ya. Asli bener. Tapi tetap ketika kita yang udah bener-bener udah yuk damai sama semuanya, udah terimain aja. Aduh beneran aku nih di titik terendah itu, anjir bener. Ya, maksudnya yang kan kalau bahasa kan aku udah bilang Tuhan, aduh ya Allah benar-benar tahu dia tuh nggak dibutuhin di hidup kamu in the future. So kamu ngerasain nggak ya? So akuin nama diri kamu. Ada Edin nggak ada Edin, menurut kamu gimana? Sama aja sih. Pasangan, sama aja sebenarnya. Punya iya. Secara finansial atau apa, pasti mungkin kamu lebih tahu. Tapi kan maksudnya gini loh. Iya sih. Sebenarnya bedanya hanya ada suami gitu kan. Aduh aku ingat jadi flashback. Sedih. Kadang emosi yang gitu ya mesti dirilis. Berarti kamu mungkin waktu itu belum sampai di tahap rilis and let go. Kamu saat itu cuma sendiri. Tapi pada saat yang memang ada momen-momen yang kamu harus benar-benar rilis itu belum ketemu, belum klik gitu. Mungkin bisa jadi ya Chan. Jadi masih berat, jadi masih ada terus tetap masih ya gue bisa nggak ya menjalani hidup sendiri, bisa nggak begini gitu. Iya, aku tuh yang kayak gitu. Yang aduh bener-bener aku nanti gimana dong ya gitu. Karena aku tuh ngerasa saat itu tuh emang bukan ngandelin dia ya Chan, lebih kayak ke sok. Aku kan lobet banget. Benar kayak aduh ya Allah itu aku emang benar hidup yang emang benar Chan. Maksudnya gini loh, jadi aku tuh kayak berpikir kok aku jadi ngandelin manusia gitu. Ngandelin kan aku mikirnya jadi ngandelin Edin gitu. Padahal kan bergantungnya harusnya sama Allah loh gitu. Padahal udah kadang berusaha ngedoktrin gitu. Jangan pernah bergantung sama manusia gitu kan. Kadang ada suka quotes-nya Ali bin Abi Thalib yang hal yang pernah paling saya rasain paling pahit di dunia saat ini selama ini adalah berharap sama manusia. Nah itu gitu emang benar ya pahit kita kalau ngarepin sama manusia, beda ngarepin Allah gitu. Cuman kan kadang hati kita gitu ya masih blister kan ngegoyang-goyang pikiran kita gitu kan yang aduh ini nanti gimana ya, ini gimana ya gitu. Nah itu makanya jadi jangan sampai dia menguasai alam pikiran kita dengan segala hal yang buruk, bahwa hidup kamu nanti nggak akan ini, kamu harus cari lagi nih orang nih. Padahal sebetulnya kamu sendiri belum siap untuk menemukan pasangan atau mungkin hidup berpasangan lagi. Iya, aku belum siap. Healing buat diri sendiri. Sampai sekarang pun belum. Entah aku mau nikah lagi atau enggak, aku aja masih belum bisa ngejawab. Makanya kan begitu ada cowok yang dekatnya, anak-anak nanya kan gitu maksudnya teh, mami mau nikah lagi? Nggak tahu lah kami juga. Udah saat ini mah sama sekali belum gitu kok, belum pengen lagi kan, nggak ada mikir situ. Untuk diri sendiri pun aku masih mikirnya gitu, aduh aku aja diri sendiri pun masih harus banyak pembenahan lah kasarnya gitu. Masih banyak perbaikan, entah secara diri sendiri, entah cara berpikir aku, secara finansial kan banyak ya Chan. Maksudnya dengan pengalaman 2 kali itu teh aku banyak hikmah yang menikah tuh nggak semudah itu gitu. Dan even aku pun duit ada di 1 triliun di rekening pun nggak bukan karena duit juga gitu yang bisa ngejamin ya, belum menemukan. Maksudnya gini, belum asli jiwa kita itu memang belum nggak bisa diukur hanya dengan pasangan kita ya, betul. Tapi ya apa namanya mawaddah warahmah itu apa sih? Samawa itu saknya apa sih? Sakinah mawaddah warahmah. Warahmah itu kan dari Allah. Sakinah itu laki-laki ke istri, mawaddah itu istri ke laki-laki. Gimana mau dapat rahmat dari Allah kalau dua ini tuh tidak ada gitu loh, timpang. Jadi sebetulnya nggak ukuran yang kita juga harus ada selalu pasangan. Ada yang sendiri lebih bahagia, lebih iya kan, lebih bisa aktualisasi dirinya keluar, lebih bisa hidup tuh kayak yang iya udah gas gitu.
Ada yang memang ya mungkin kalau kamu tipikalnya memang harus ada pasangan, tapi kan nggak tahu sebetulnya yang dibutuhkan sama jiwa kamu aja, si pikiran kamu aja ngerasa duh gua kalau nggak ada pasangan gimana ya, kayak kamu ngeliat Iya. orang lain kayaknya mereka gimana, kan belum tentu, kan yang lebih tahu siapa, bukan kamu mah cuma meng-create pikiran kamu kayak gitu, padahal sebetulnya bukan itu, bisa aja kalau malam ya. Cuman maksudnya gini, jadi jangan pernah jangan ngeduluin apa yang sebetulnya sudah jadi garisan kamu. Jangan pernah sok jadi kreator, asisten sutradara deh ngerem itu harus gini. Jangan. Enggak, aku sekarang udah nggak kayak gitu. Itu. Jadi kadang-kadang ya sifat kita sebagai seorang, tadinya kita kerja, segala sesuatu mesti pakai planning. Iya, schedule, iya. time plan. Ya aku gitu jalan. tuh, benar. Harus nanti ini gini. Itu tuh kadang-kadang nggak bisa. Kalau dalam kehidupan pribadi mah ya. Iya, kalau di beda. pekerjaan mungkin, tapi kadang-kadang dari pekerjaan kan masuk ke kehidupan kita. Karena di kerjaan gue gini, nggak bisa itu. Itu sama dengan kita tuh menjadi asisten sutradara. Sutradaranya siapa? Yang bikin skenario siapa? Terus kita mau jadi asisten, nggak bisa juga. Bukan ranah kita untuk kita meng-create sesuatu. Jadi memang hidup itu bukan berarti tidak boleh berplanning ya, planning boleh. Tapi kadang-kadang ada yang di jalan ketika kita mentok di satu sisi udah nyobain ini ya udah, bukan buat kita, makanya nggak mudah jalannya. Atau mungkin yang memang udah memang ke situ deh, emang kita terus siapa tahu di depan itu tuh memang udah jalan kita. Emang kau punya kuncinya? Kita di masa depan, gitu kan? Kita kan cuma cuma ikhtiar, berdoa ikhtiar. Hasil akhir mah hak Allah. Hasil akhirnya hanya Allah yang tahu. Iya. Dia cuma mau lihat usaha kita. Ikhtiar lu gimana? Benar-benar enggak? Sesuai enggak? Izinnya segala macam itu izin dari dia. Apapun yang terjadi di sini itu ridhonya dia. Udah enggak? Kita mau gimana kalau belum ada ridhonya akan jadi kan? Iya. Kun fayakun itu. Jadi ya pasti yang diminta ya ridhonya. Cuman kan ini mindset pikiran manusianya itu tuh yang suka itu yang bikin itu jadi terpolak, terrefleksi, dan akhirnya jadi manifest, jadi terjadi. Nah itu tuh yang bahaya tuh termanifest, benar nggak? Makanya selalu afirmasi positif tuh gitu ya. Alhamdulillah masih bangun, masih dikasih sehat kan. Aku tuh kadang nyetel MP3 yang gitu loh. Kamu itu manusia beruntung, gitu yang gitu-gitu. Hari ini dengan pikiran tenang, kamu percaya diri, kamu punya keyakinan, kamu hidup kamu baik-baik saja. Itu tuh yang kayak gitu. Iya, itu kan bahasa Indonesia, bahasa loa ya. Cuman kan intinya mereka dengan afirmasi pagi, dengan semedi gitu. Apa sih bahasa zikir aja. Kita tafakur aja juga udah cukup kan, kita nih apa ya, maksudnya komunikasi kita dengan Allah tuh yang benar-benar dekat banget gitu, yang sampai ya udah ini nih caranya kayak gini. Kalau bahasa mereka gitu afirmasi pagi dengan itu kan sugesti ya, sugesti kita dibagusin gitu, di booster lah, di trigger gitu. Tapi kan kalau kitanya udah tahu cara kita nggak gitu, kalau muslim nggak gitu caranya, kan ada yang lebih dekat loh, zikir. Makanya aku bilang kamu salawat aja, sederhana itu terus itu energi salawat itu bisa banyak gitu, yes, gitu loh. Kayak di buku The Secret ya, itu dia law of attraction. Jadi ada si video yang ini bapak-bapak nih, dia lagi majang gambar, ada rumah, ada kolam renangnya, tiba-tiba anaknya nyamperin, orang bule gitu kan, Dad, what is that gitu. Apa itu? Oh ini rumah masa depan kita. Terus tiba-tiba videonya tuh ngejauh, set, dia lagi pindahan ke rumah itu dong, sesuai yang ada di situ gitu. Karena pikiran kita kuat. Iya kan? Nah itu aku tuh pengen bermanifest kayak gitu tuh. Kayak gimana nah? Tapi kalau di loa yang benar-benar loa hati ya, susah. Kita tuh bisa gitu. Gini ya, banyak hal yang memang mesti kita lakukan tahapannya. Bahkan badan kita tuh mesti bersih dari fluoride. Yang buat gosok gigi itu tuh banyak menghalangi manifestasi kita. Kalau bahasanya loa yang benar-benar dipakai, kita mandi pakai sabun, yang ada pewanginya gitu, itu tuh menghalangi energi kita apa yang diinginkan terwujud. Ini ribet. Iya. Ribet bah. Bukan berarti kita cari yang mudah, tapi Allah itu nggak bikin susah, gitu loh. Cuman kita kembali balik lagi ke sini, ke hati, ke jantung, ke hati. Kalau bahasanya Allah kan jantung, tapi kalau bahasa Islam itu kan alam kolbu. Iya, kolbu. Ininya dulu yang bersih. Dimana kita mau pindah ke rumah baru, kalau di rumah barunya masih kotor,
itu aja analoginya. Gimana kita mau gini ya, takarannya kayak apa sih mau kamu tuh siapa, kamu mau apa, kamu mau gimana. Iya. Kan bisa tahu dulu. Iya. Kan kita kadang-kadang Aku aja nggak tahu. Kadang nggak tahu ya. Ini aku kayak gitu tuh, lagi kayak gitu. Aku tuh maunya apa sih? Mau gimana gitu. Iya. Ya aku tuh lagi ada di titik itu loh, Chan, sekarang asli. Dan meraba-raba. Ini apa nih? Ini apa nih? Bisa nggak ya jadi pegangan? Nggak bisa, berarti kamu masih bergantung sama makhluk. Nah itu tah. Bergantung sama sesuatu yang bukan dari Allah. Makanya turun bukan musyaf yang keluarnya itu dari bersyukur itu kan jabarannya apa? Iya. Coba kamu menikmati yang kecil aja dulu, anak-anak sehat, iya, mama sehat, mama sehat. Iya. Aduh alhamdulillah ya Allah mama sehat. Itu tuh luar biasa. Maksudnya rezeki yang luar biasa. Iya, karena benar ya kesehatan tuh aduh. Di atas segala sakit punya duit banyak tapi sakit. Sakit-sakitan gimana rasanya? Gak bisa nikmatin kan? Dan itu pun tunggu ridhonya Allah buat nyembuhin ya. Mau duit sebanyak apapun. Makan apa enggak iya. Udah sakit. Enggak. Tapi karena kita mindsetnya materi itu uang, ya kan memang ada orang butuh neta gitu kan. Cuman kan kadang-kadang itu berarti mindset kita mesti benerin gitu. Kan gitu juga, aku juga belajar juga. Kita butuh neta. Sama, aku juga gitu kan? Gimana ya? Aduh gimana ya kata-kata yang merubah pola. Makanya berkali-kali 2 kali buka Quran, isinya sama. Tapi kan ada makhluk ini, ada maksud Allah di balik itu tuh poinnya dapat akhirnya. Ini Ali Imran banyak banget dibanding Al-Hadid. Kalau di aku ya, Al-Hadid cuma 29 ayat. Ali Imran tuh banyak sih. Yang mana yang menurut kamu ayat 12 doang kan? Iya. Pas buka itu gitu. Iya. Enggak, aku bingung ini yang mana ya, panjang. Tafsir banyak tafsirnya kan buka. Oh, ini kan galaunya aku apa? Aku pengen tentang aku kebayang, tapi dengan kondisi yang aku kemarin, gimana caranya ratusan juta nggak make sense banget. Mau kerja gimana juga akan ketutup cepat, ya nggak? Kalau logika manusia ya kan. Tapi kan kalau memang udah ngasih cara apapun suka nggak tahu gimana tiba-tiba bisa. Iya. Gitu kan? Yang maksudnya teh kalau kalkulator manusia mah nggak masuk lah. Nggak masuk, udah nggak bukan dengan logika. Iya. Dengan keimanan, benar nggak? Berarti iman kita belum benar memaknai itu. Yang benar imannya si mama. Si mama asli ya. Soalnya kuat, tahajudnya kuat gitu. Semuanya teh kuat gini. Nanti ada rezeki mana nanti gitu sih mama. Dan nggak pernah ngeluh gitu si mama. Senyum aja mau ada duit nggak ada duit gitu si mama teh yang nanti ada rezeki. Dari mana weh? Nah si mama mah udah level tinggi asli. Aku mah kan yang umur segini. Yang aku masih suka mah tuh meni kesel aku teh gimana yang gini-gini mah tuh aku kerja apa tuh ya, kata aku teh meni di rumah ini tuh meni harus kita semua yang nanggung gitu. Kan aku kerja apa ya udah tenang, rezeki mah ada pasti. Udah kamu yakin selama kamu masih sholat minta sama Allah mah insya Allah. Mama teh gitu selalu gitu ke aku teh Chan. Bagus, benar. Udah apa coba kamu mikirin apa kan makan ada gitu si mama gitu kan rezeki yang benar-benar berkah hari ini buat kita ya makan yang hari ini itu sama rezeki sehat ya itu dulu aja syukurin bisa nggak lu sedikit ini si sehat bukan ya. Sedikit ya maksudnya ini yang masuk itu mah iya rezeki kita ya yang kata Agi mah dimakan jadi kotoran, diamalkan jadi pahala, terus dipakai jadi usang. Yang saat itu aja dipakai. Mau punya duit catatan 1 triliun bisa saya juga nyatet macam gitu kan. Kan nggak dipegang duitnya. Punya mobil 7 semuanya dipakai kan enggak. Kan gitu katanya. Sepatu sok banyak dipakai semua nggak, yang dipakai itu rezeki kita hari itu. Iya kan gitu. Makanya memaknai itu, mengonsep itu tuh sok butuh rentang waktu yang lumayan. Kalau kitanya benar-benar mau fast track belajar cepet bisa. Tapi kalau kitanya masih balik lagi mundur laginya itu teh gitu ya. Balik lagi ke situ lagi gitu. Tapi kalau kitanya udah benar-benar yang oke lah udah ya sama ini gua dan ini dan ya udah diam aja. Bukan berarti diam tanpa usaha, tapi karena kamu sudah tenang, sudah ngerasa. Iya, pantesan ada konsep kalau kita galau rezeki itu nggak akan datang. Iya. Makanya kayak karena hati kita gelisah, rezeki itu justru malah ngejauh gitu. Kayak
dari rezeki mah dia udah nggak jauhan, bahasa Sundanya gitu. Benar kan, ada konsep begitu. aja galau mah orang nggak akan datang katanya rezeki. Beda dengan kalau hati tenang, yakin sama Allah, terus kitanya usaha udah, kan si laki balik lagi ke Allah gitu. Iya. Kitanya berproses. Iya ya. Suka nggak diduga-duga apa aja tiba-tiba kayak kamu cerita kemarin kan, tiba-tiba ada yang beli ini, taunya pakai nama yang ini, padahal itu nggak diniatin. Iya. Caranya kayak gitu kan, nggak bukan dengan pikiran, makanya jangan suka jadi co-creator deh, jangan jadi asisten sutradara. Kadang gitu ya manusia keren sendiri supaya kadang ini manusia teh gini, menakutkan hal yang belum terjadi. Nah itu tuh nggak boleh, makanya kita tuh Aduh, harus nanti takutnya ini bersyukur gimana. yang sekarang aja. Jadi Iya jangan kan? mikirin yang masalah. Karena kita pun nggak bisa tahu ya. Iya. Jaminan 5 menit ke depan, Boy, 10 menit ke depan kan nggak tahu ya kan. Iya. Makanya kalau di ilmu lo balik lagi, kalau itu kan secara Islam ya, secara Iya. lo kita tuh hidup at the present, now, nggak di masa lalu, dan jangan pernah meramal masa Iya, depan. 5 menit belakang kita bisa balik kan- lagi. Nah, Iya kan? iya dengan kita mikirin, lu tapi kan hidup gua harus gini, nggak bisa. Itu mah mutlak milik Allah. Nah, aku tuh dulu gitu tuh yang kadang yang bikin orang stres itu kan, aku tuh harusnya hidupnya nggak gini loh. Aku tuh harusnya udah pakai mobil, aku tuh harus punya rumah sendiri. Jadi maksudnya teh ngeberatin pikiran diri sendiri ya. Kadang kayak gitu tuh gitu. Buangin yang kayak gitu, kayak orang cerita apa yang negatif, dengerin begitu buang lagi. Ya, tapi alhamdulillah aku sembuh loh Chan. By the way, asli biasanya tiap kena kipas angin aja dikit langsung enak ya kepala. ngejeletit langsung sakit. Angin dikit. Iya. Sekarang alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Balik lagi ke kita itu pusat dari segala macam energi. Jadi kalau kita mau gimana mikirin orang apa, jadi kata aku bukan berarti kita nggak mikirin kemarin kamu masalah Sandi gitu ya. Nggak usah mikirin masalah itu kakak kamu dengan rumah tangganya, ya udah cukup kita berempati, impact aja, kita punya impact. Tapi bukan berarti kita harus nge-save masalah dia. Aku gitu. tuh ikut ini loh, jadi kayak aku jadi Sandi gitu, padahal nggak perlu ya. Nggak perlu. Aku tuh jadi kayak ikut emosi gitu, ikut marah sama keadaan, marah bininya, kamu jadi ngebenci. Iya, jadi aku gini, jadi aku coba aku masih kerjaan, dia udah lu cari aja gitu. Padahal kan maksudnya bukan kapasitas aku untuk nyampe ke sana kan sebenarnya gitu. Ya aku tuh sampai kayak gitu. Beneran loh asli. Ini tuh aku tuh sampai nyimpen beban itu yang aku tuh yang sampai, padahal aku nggak ada kapasitas, dia tuh nggak bermasalah sama aku gitu. Even ada masalah sama aku di masa lalu dia kan. Tapi aku tuh jadi mikirin, jadi maksudnya jadi kayak aku jadi kakak aku gitu loh, jadi ikutan benci, jadi kayak gue yang diselingkuhin, yang selingkuh dia gitu. Kakak aku harusnya yang begitu gitu. Tapi aku tuh karena terlalu berempati, aku terlalu tinggi kali ya. Jadi sampai akunya sakit kepala, jadi kayak gitu. Itu kan bikin kita penuh pikiran kita mah ketemu kita ngebenci orang, benci sama dia yang nyakitin kakak gue nih gitu. Nah itu jadi gitu. Dari hal kecil aja, kayak kamu serumah misalnya dulu sama Tante Eli kemarin cerita, kan itu kan terus kamu benci sama dia ya. Padahal mana pas loncat nggak ada, udah clear kata kamu gitu kan. Tapi ternyata kalaupun kamu masih serumah, tapi kamunya udah yang isi gue udahlah, emang kayak gitu, nerima kalau dia kayak gitu, tidak harus jadi membenci kan. Masalahnya dia teh troublemaker banget gitu. Ada omongan jadi orangnya tuh ya, ada yang kayak gitu ya. Kita tuh yang kayak kita tuh ada yang memang datang ke kita sebagai berkah dan ada yang sebagai ujian. Nah konsep itu aja kita mesti ngerti gitu. Oh berarti dia datang ke hidup kita sebagai ujian. Jadi jangan di ini ujian aja, gimana caranya kita gimana ya itu. Nah aku tuh udah berusaha ada di tahap itu loh Chan, yang si Tante Eli ngejak ribut apa teh, aku yang udah ikhlas. Tapi kadang hati aku tuh ada yang kesal juga, gini orang didiemin gitu tuh, masih ada kayak gitu. Nah belum bisa rilis, yaudahlah biarin bodo amat gitu, belum bisa kayak gitu kayak si mama tuh, udah biarin bodo amat. Tapi kan mamanya lebih tenang. Iya. Kenapa kamu tidak mengcopy paste apa yang sudah mama lakukan? Memang levelnya mungkin mama dari kali ya beda. Tapi kan lebih bagus kita dari umur segini belajar itu. Si mama mah kayak gitu ya. Biarin aja. Nah, nggak apa aja nggak ada. Si mama begitu. Jadi nggak pusing gitu. Bodo amat, udah biarin deh, emang gitu orangnya. Udah.
Tapi kita kan nggak bisa mengkreat orang harus seperti kita, mengerti kita, seperti kita, paham kita, dan sama selevel gitu, selalu sefrekuensi, nggak bisa kan? Bahkan dari yang terdekat juga kan kadang-kadang malah jadi yang terdekat yang malah jadi muji gitu, terus gitu ya. Iya. Jadi kakak gilirin kemarin segini itu gitu kayak aku ada kan gitu muji Iya, terus memang. kan ya. Ujian tuh dari orang-orang terdekat. Anak, suami, Iya. lingkungan Dari siapapun. orang-orang yang dicintai dan disayangi. Nah, makanya kita nggak boleh ada ketermelekatan dengan siapapun. Ya itu bahasanya siapa sih? Attachment, nggak boleh ada attachment. Iya, itu kan Si Maya kemarin aku nonton tuh gitu. Itu sebenarnya jalan Buddha ya, Siddhartha Gautama, tapi kan kalau di kita ya Kayak kita punya kan nggak boleh. harta ya. Semua tuh titipan gitu, semua itu yang hadir di hidup kita itu pinjemin semua, pinjem ini mau diambil nyawa kita aja dititipin. Iya, kita aja dititipin doang, ya. Kita cuma di ini udah sok hidup di dunia ini aja. Karena kita makhluk belajar, bahasanya Allah kan gitu. Belajar aja untuk segala macam hal untuk karena kalau bahasa Allah gini, pada saat kita di deal-dealan nih sama sang kreator ya, kita tuh kayak ibarat milih kelereng ujian hidup yang ini. Kalau kita milihnya banyak, oh ini lucu nih kelerengnya warna-warni, tapi sebenarnya itu tuh ujian diambil sama kita banyak, udah kan kita mampu. Jadi jangan ngeluh sama masalah apapun di hidup kita deh, kita yang milih, kita yang udah deal-dealan sanggup buat udah hidup sampai sekarang gitu loh. Jadi buat apa mengeluh, udah karena kita sudah memilih itu gitu. Belajar karena emang harus ada di tahapan yang berada di titik terendah, spiritual healing, spiritual awakening. Kemudian kita belajar menata hidup, membaca apapun dengan sudut pandang yang berbeda gitu. Jadi kita tuh nggak hanya sekedar membaca sesuatu apapun dengan sudut pandang berbeda, itu yang paling penting. Itu jadi nggak hanya Makanya, sekedar kayak aku aja juga mikirin si Mei waktu itu yang si Mei pertama yang sama kamu sama si Tiwi itu. Sebenarnya gue nggak harus ngebela si Mei, nggak ngebela, tapi aku mikirinnya gue kenal juga enggak, tapi gini orangnya, tapi kan aku nggak bawa emosi aku secara pribadi. Iya. Aku cuma bilang ya aku mah terbantu aja sih, alhamdulillah.